Akbar. Nah, kompetisi itu bukan soal menang atau kalah. Ya, kompetisi itu soal lucu. Nah, lucu itu kan selera. Nah, jadi menang kalah itu bukan yang utama, tapi bagaimana kita bisa menyuguhkan pada penonton yang terbaik, termasuk dagangan ini. Nah, dagangan ini saya anggap yang terbaik. Joke saya juga saya anggap yang terbaik. Jadi dengan joke yang terbaik kita bisa memenangkan kompetisi. Di mana-mana mas, program pemerintah itu memberantas kelaparan, bukan memberantas kehausan. Ini bener kan? Pancong cubit, atau mau cubit di pancong? Saya mau roti bakar bang. Roti bakar? Oh, gini aja, mas, ini bawa pulang dibakar sendiri di rumah mas. Capek dong bang. Iya. Pisang nih? Nggak ada mas. Ya udah. Ya. Iya. Ernest ngomongin pesawat, kayak pernah naik pesawat aja. Ernest nih kalau naik apa-apa pasti bayarnya separuh. Karena apa? Semua pemandangan yang dilihatnya kelihatannya separuh. Ernest kelihatan sekali dia nggak pernah naik pesawat. Jadi begitu lihat pramugari yang roknya segini, belahannya segini, dia heran. Dia nggak pernah nanya kenapa resleting saya cuma segini, padahal cuma segini. Nggak pernah nanya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang dari Atmajaya dan semuanya. Sekarang saya mau ngomong tentang manusia. Tadi adalah salah satu contoh keserakahan manusia. Mari kita merenung, mari ya. Saya tidak mengajak Anda untuk tertawa, tapi mari kita merenung. Ya. Tuhan itu menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan untuk hidup di dunia. Tapi kita harus bertanya, di dunia mana kita hidup? Karena ternyata Tuhan tidak membuat satu dunia. Tuhan membuat banyak dunia. Dunia pendidikan, dunia malam, dunia hiburan, ya. Tapi ternyata ada satu dunia yang tidak dibuat oleh Tuhan. Tidak diciptakan oleh Tuhan, yaitu dunia fantasi. Itu diciptakan oleh Taman Impian Jaya Ancol, ya. Ya. Mari kita merenung lagi. Saya tidak mengajak Anda tertawa, saya mengajak Anda untuk merenung. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, ya. Kenapa manusia menjadi makhluk yang paling sempurna? Itu karena manusia minum susu. Karena kalau manusia tidak minum susu, manusia akan menjadi manusia yang 4 sehat, belum sempurna. Kalau tambah susu baru sempurna. Ya. Jadi, ya ingat ya, susu itu jangan hanya dipegang-pegang saja, harus diminum. Ya. Loh, harus diminum. Biar kita menjadi manusia yang sempurna. Ya. Perbedaan manusia dan hewan itu sebenarnya hanya masalah anak. Kita kalah dengan hewan. Hewan konsisten. Kucing kalau beranak namanya anak kucing. Ayam kalau beranak namanya anak ayam. Anjing kalau beranak namanya anak anjing. Ya. Manusia kalau beranak namanya anak yang soleh dan solehah. Siapapun bapaknya. Siapapun bapaknya. Saya tidak mengajak Anda untuk tertawa. Mari kita merenung tentang manusia, karena manusia serakah. Manusia cenderung tidak mau disalahkan, dia akan menyalahkan makhluk yang lain, ya kan? Kalau ada 2 orang belum berumah tangga, ya, ketangkep serumah, dia akan menyalahkan hewan lain. Itu kumpul kebo, kebo yang difitnah, ya kan? Padahal bayangkan, kebo itu ditarik aja susah, gimana mau kumpul? Ya, tahu kenapa kebo susah kumpul? Dia tidak pernah menerima surat undangan, jadi nggak pernah kumpul. Dia juga nggak punya BBM Group. Nah, ini lagi yang PSK. Kalau ketangkep dia akan mengaku kupu-kupu malam. Padahal kalau kupu-kupu kalau malam tidur dia disalahkan lagi. Bayangkan, ya. Lelaki nih ya, lelaki gonta-ganti pacar, playboy, nggak mau ngaku, dia menyalahkan buaya darat.
Padahal ini sekedar tahu, menurut penelitian, buaya adalah hewan yang paling setia. Dia tidak akan pernah menikah dengan banyak pasangan. Sekali kawin pasangannya mati, dia tidak akan menikah lagi seumur hidup. Tepuk tangan buat buaya. Hewan tidak cukup, sekarang nyalahkan tumbuhan. Manusia yang selingkuh, rumah tangganya selingkuh, dia akan menyalahkan tumbuhan. Katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Tumbuhan lagi yang disalahkan. Nah, dan ini yang sangat membencikan dari manusia. Manusia tidak punya rasa terima kasih terhadap hewan. Padahal kesuksesan manusia dari hewan. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Raditya Dika sukses karena kambing jantan, babi ngesot, marmut ya. Pernahkah Raditya Dika berterima kasih pada kambing? Pernahkah berterima kasih pada babi? Pernahkah berterima kasih pada marmut? Kalau dia pernah mengucapkan terima kasih pada marmut, pada kambing, artinya dia gila, dia bicara sama kambing. Nah, ternyata manusia tidak hanya serakah terhadap makhluk hidup, dia juga serakah terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Tuhan itu menciptakan 4 benda, bukan 3 benda ternyata, 4 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Satunya lagi bendahara. Ya, benda padat hanya bisa mencair. Benda cair hanya bisa menguap, benda gas hanya bisa menghilang. Bendahara bisa mencairkan, bisa menguapkan, kemudian menghilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Akbar. Bukan main. Bukan main. Bahannya semakin aktual, bahannya semakin original, bahannya juga semakin inovatif, dan kelihatannya kita tim juri akan semakin dibuat kerepotan karena kemudian kualitas kalian akan rata-rata air dan semua sama kayaknya. Tapi yang jelas kompor gas. Kamu luar biasa. Nggak kalah sama Ernest. Closingnya itu sangat surprise, menarik. Otentik, orisinil. Cuma tadi kalau aku itu menginginkan, tadi ketika kamu sudah menciptakan satu keyword. Ini bukan melawak, ini bukan ngajak tertawa, ini merenung. Aku bayangkan kalau kamu bisa mengelaborasi merenung padahal nyatanya itu sangat jenaka dan lucu, mungkin si merenungnya itu ketika direpetisi nggak kalah hebatnya sama si punya Abis Band. Timbul pertanyaan, merenung. Artinya tantangan ke depan bagaimana apa yang kamu ciptakan bisa mempunyai kekuatan sebagai keyword dalam permainan itu. Terima kasih. Perkembangan kamu sangat pesat ya Akbar ya, kayak zut gitu, kayak pesawat gitu. Aku lihat dari awal, kedua, ketiga, sekarang semakin baik, inilah makin baik lagi. Tapi walaupun tadi di awalnya agak sedat gitu, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu fatal. Besok-besok harus lebih bagus lagi. Terima kasih.